Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mas Pidin ya. Di sini Mas Pidin mau membagikan cara mengecek bus laik jalan bagi teman-teman yang akan menyewa bis pariwisata. Karena Mas Pidin melihat banyak bus-bus pariwisata yang mengalami kecelakaan akhir-akhir ini. Oke Cak, untuk caranya itu sangat gampang. Makanya disimak terus videonya Mas Pidin ya Cak ya. Jangan lupa di subscribe untuk mendukung channelnya Mas Pidin semakin berkembang yang pastinya ya Cak ya. Langsungnya Cak, yang pertama itu dari unsur administrasinya dulu Cak. Jadi di sini dilihat dulu dari dokumen-dokumen bus tersebut melalui aplikasi Mitra Darat Cak. Bisa diunduh di Play Store maupun di App Store ya Cak ya. Dan itu gratis Cak, tanpa berbayar. Oke, langsung saja kita masuk di aplikasinya, aplikasi Mitra Darat ya Cak ya, yang pasti. Oke, masuk saja, ini dikeluarkan atau di X, kemudian ini dikeluarkan juga, kemudian kita masuk di menu tools ya Pak ya, kemudian cek like. Nah, di sini kita memasukkan nopol bus yang mau kita cek ya. Ini Mas Pidin kasih contoh ya Cak ya, AK7048 UW, kemudian lanjutkan. Oke, tunggu. Nah, kalau hijau-hijau seperti ini Cak, berarti kondisi dari dokumen bus tersebut itu masih hidup atau masih berlaku ya Cak ya. Di sini tuh ada dua ya Cak ya, ada izin angkutan, juga ada uji berkala ya Cak ya, atau uji kir Cak. Jadi kalau seperti ini tuh masih hidup, berarti bis ini tuh kondisi layak. Kemudian kita buka di izin angkutannya Cak. Di sini tuh ada jumlah kursi Cak. Di sini tuh 48 kursi ya Cak ya. Itu termasuk pengemudi dan kenek Cak. Jadi untuk teman-teman yang mau menyewa, jangan minta lebih ya Cak ya. Jangan mengejar murah Cak. Karena jumlah kapasitas daripada bus itu sudah diukur Cak. Kalau lebih ya udah banyak jadinya Cak. Bis itu bisa blong, kemudian ban bisa pecah dan lain-lain Cak. Makanya sesuaikan dengan izinnya, dengan hasil uji kirnya, seperti itu Cak. Dan kan ini sekarang Mas Pidin udah kasih tahu kan cara ngeceknya. Itu gampang banget kayak gitu loh. Kalian ada bis di jalan bisa dilihat kayak gitu. Oke Cak, itu cara mengecek dari segi administrasinya Cak. Untuk selanjutnya itu unsur teknis utamanya Cak. Itu yang paling penting ya. Yang pertama dicek dari lampu penerangan Cak. Lampu utama maupun lampu jauh Cak. Ini kondisinya nyala kanan kiri. Itu dipastikan termasuk lampu sen Cak. Lampu sen juga kanan kiri depan belakang Cak. Nah, kemudian lampu mundur dan lampu rem itu juga harus dicek Cak, kondisinya nyala atau tidak. Kemudian dicek fungsi daripada rem tersebut Cak. Ini Mas Pidin langsung ke pakarnya dari teman-teman pengujian kendaraan bermotor Cak. Langsung saja dengarkan gimana sih melihat rem bus itu berfungsi dengan normal atau tidak. Langsung disimak aja ya. Nah, untuk orang awam itu mengecek kondisi rem berfungsi dengan normal. Oke, bis. Ini biasanya ada setelan di angin berapa bar, biasanya rata-rata 9 atau 10. Nah, ketika
jarum indikasi ini sudah mencapai 10, sudah maksimal, kita injak rem. Nah, karena tidak ada kebocoran, jadi dia jarumnya tidak turun, tidak berkurang. Artinya tidak ada kebocoran angin di sistem remnya. Setelah kita tahan remnya, kita lepas, tetap jarumnya sesuai dengan batas maksimal yang sudah di setel sama mekanik kendaraan. Setelah rem dipastikan berfungsi Jak, kemudian dari badan kendaraan Jak, terutama itu kaca depan Jak, kondisinya itu masih bagus atau tidak, itu dicek juga Jak. Kemudian ban Jak, itu paling penting Jak, dan itu paling fatal juga. Itu depan, belakang juga dicek Jak, karena jika kondisi ban tersebut itu tidak layak Jak, atau udah gundul, itu bisa mengakibatkan kecelakaan, dan jangan sampai ya. Jadi teman-teman harus teliti ya, sebelum menyewa bis itu harus dicek. Nah, ini Mas bikin cek, kondisinya tebal semua ya, dan minimal itu 1 mili ya, tapi itu tidak boleh jauh juga ya. Waduh, ini juga ada yang udah botak Cak, ini harus diganti. Selanjutnya Cak, itu sabuk pengaman Cak, atau sabuk keselamatan. Dan untuk yang ketiga itu unsur teknis penunjang Cak, itu salah satunya pengukur kecepatan Cak, itu sangat penting. Takutnya apa, pengukur kecepatannya mati, supirnya gaspol sampai 200 km per jam, kan nggak lucu. Wipernya juga dicek Cak, caranya dilihat aja masih lentur atau kayak gitu. Kemudian dari jumlah tempat duduk tadi Cak, kan sudah tahu kan, dari unsur administrasi tadi bisa dilihat jumlah tempat duduknya yang diizinkan. Nah, itu teman-teman langsung dicek ya, berapa sih jumlahnya kayak gitu. Setelah tempat duduk, dan yang tidak kalah penting itu alat pemecah kaca. Terus bisnya harus dilengkapi juga dengan pintu darurat, dan untuk pintu darurat itu tidak boleh terhalang seperti ini Cak, karena namanya juga pintu darurat. Kalau ada sesuatu di jalan, kalau terhalang seperti ini, gimana kita mau lewat situ kan, kayak gitu Cak. Jadi tidak boleh ya. Oke Cak, untuk berikutnya itu ban cadangan Cak, dilihat juga dalam kondisi baik atau tidak. Kemudian bus itu harus dilengkapi juga dengan segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan lampu ya, lampu senter. Nah, ini bisnya lengkap ya, dia punya ruangan sendiri untuk tempat penyimpanan alat-alat perbengkelannya. Nah, ini simple, ini lampu ya, cuma ini dibutuhkan kalau bisnya itu ada sesuatu di jalan. Oke Cak, sampai di situ untuk pengecekannya. Jika semuanya oke, kalian bisa menyewa bis tersebut. Oke Cak, sekian video dari Mas Bidin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.